Ini ibnuhu. Insyaallah. Ya. Semangat, Pak. Udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, yang memberikan rezeki kepada manusia, yang nikmatnya sungguh tidak terhingga. Selawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah membawa umatnya dari kesyirikan menuju tauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Para ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan keberapa? Enam. Sadis ya. Pertemuan yang ke-6, sadis ya. Yang paling sadis. Pertemuan yang ke-6 dari pembahasan atau pelajaran Durusul Lughah, pelajaran bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini merupakan bahasa agama kita. Bahasa yang sering kita baca di dalam doa kita, di dalam salawat kita, di dalam zikir kita, di dalam salat kita. Kemudian itu juga merupakan bahasa Al-Quran yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Arabiyya dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan kemuliaan, ya, keutamaan dari bahasa Arab. Dan kaum muslimin pun dituntut untuk mereka mempelajari bahasa Arab. Oleh karenanya Umar Ibn Khattab mengatakan ta'allamul Arabiyyah
fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu ya juz'un min dinikum. Ya, merupakan bagian dari agama kalian. Ya, sebagian dari agama kita, bagian dari agama Islam, yaitu mempelajari bahasa Arab. Maka kalau kita tidak mempelajari bahasa Arab, maka secara tidak langsung kita telah meninggalkan sebagian dari perkara agama Islam. Maka penting belajar bahasa Arab ini. Ya, dengan bahasa Arab kita bisa menerjemahkan sebuah kalimat, bisa memahami sebuah kalimat, kemudian bisa ya memahami apa yang dibaca oleh para imam ya ketika mereka mengimami sholat. Kita bisa mengetahui dengan kita mempelajari bahasa Arab. Sebenarnya masih banyak perkataan-perkataan para sahabat atau para ulama salaf yang lain, baik dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau yang setelah mereka yang ya mereka menganjurkan atau bahkan mewajibkan bagi kaum muslimin untuk mempelajari bahasa Arab. Ya. Para ikhwan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sebagai muqaddimah ya, sebagai motivasi baik untuk saya pribadi maupun para ikhwan yang sudah pernah belajar atau yang belum belajar sama sekali. Supaya ini menjadi motivasi untuk kita supaya terus mempelajari bahasa Arab ini. Naam. Waalaikumsalam. Ijlis. Al-an wasalna ila ad-darsi rabi'. Kita sampai kepada pelajaran yang keempat dari pertemuan yang keenam. Pertemuan yang keenam, pelajaran yang keempat. Jadi yang sudah kita pelajari ad-darsul awal, ad-darsul tsani, ad-darsul ats-tsalits. Kemudian al-an sanatakallam anid darsi ar-rabi'. Ya, kita akan berbicara berkaitan dengan dars ar-rabi', dars yang keempat. Ar-rabi' ya, ro-nya panjang. Kalau ro-nya tidak panjang, kemudian setelah ba itu ada ya, Rabi' itu lain lagi ya. Itu nama orang, nama ulama. Syekh Rabi'. Bukan Syekh Rabi'. Syekh keempat bukan. Kalau Ar-Rabi'ah ada. Az-Zawjah Ar-Rabi'ah, istri keempat. Nah. Ar-Rabi'ah. Jangan Rabi', jangan Az-Zawj Ar-Rabi' ya. Suami yang keempat. Ad-Darsul Rabi', yang A itu A ya. Kalau Indonesianya A, huruf A. Jadi pelajaran sebelumnya tinggal di murajaah di video aja ya. Murajaah, jangan lupa murajaah di video. Insyaallah paham. Atau yang belum paham bisa ditanyakan lagi ke Ana atau ke sebagian yang mengikuti pelajaran minggu lalu. Gampang lah insyaallah. Darsul Rabi' al-baitu fil baiti. Al-baitu fil baiti. Nah, sekarang yang kita bahas sekarang ini adalah huruf jar. huruf jar, harfu jar. Huruf. Kalau huruf berarti banyak.
huruf jar berarti banyak huruf jarnya, lebih dari 2. Kalau sudah lebih 2 berarti jamak. Huruf jar atau harfu jar. Harfu jar itu satu hurufnya. Misalnya di sini apa? Fi. Itu huruf jar, harfu jar. Kegunaan fungsi huruf jar ini, dia merubah harokat isim yang setelahnya. Fungsinya apa? Merubah harokat isim yang setelahnya menjadi kasroh. Harokat akhirnya isim yang harokat akhirnya dia diubah menjadi kasroh. Ya, yang dia merubah isim yang setelahnya menjadi harokat akhirnya menjadi kasroh. Atau bahasa nahunya baris kasroh apa? Majrur. Majrur. Kalau dalam jurumiyah disebut mahfud. Mahfud. Bukan mahfud. Mahfud nama orang. Tapi mahfud. Khafad. Rendah. Berbaris kasroh. Dalam jurumiyah. Dan syarahnya. Hulal. Tapi dalam di sini yang secara umumnya ya disebut dengan majrur. Jar, majrur. Huruf jar, setelahnya majrur. Majrur dengan harokat apa? Kasroh. Majrur dengan harokat kasroh. Kasroh tahu ya? Kasroh maklum, ma'ruf nih. Tapi kalau majrur nih istilah baru. Bagi yang baru belajar istilah baru, ya. Di harokat kasroh. Kalau tidak dimasuki isim itu kata benda, kalau dia tidak dimasuki huruf jar misalnya atau huruf yang lain sebelumnya, maka asalnya dia dibaca dengan dhammah. Dhammah. Kalau dhammah bahasa nahwu apa? Marfu'. Marfu' itu diangkat. Secara bahasa ya. Marfu' itu diangkat. Nggak bisa kita tulis sini ya. Sini susah ya. Coba ya. Inilah kurang lebih. Tulisannya seperti marfu'. Marfu'. Ini istilah dalam nahwu berarti marfu' itu harokatnya dhammah. Kalau dalam bahasa yang lain, marfu' itu yang diangkat. Kalau kita berbicara bukan nahwu misalnya, bukan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Marfu' berarti sesuatu yang diangkat. Secara bahasa itu ya. Karena nanti kan ada bahasa, ada secara, ada istilah. Paham tuh? Nah, marfu'. Kemudian kalau kasroh, majrur. Ya, majrur. Kalau hurufnya huruf apa namanya? Huruf majrur. Huruf jar, harfu jar. Misalnya jar. Jarun. Itu tulisannya. Huruf jar.
Jangan jangan jar. Huruf jar. Jar itu apa? Yang di samping rumah siapa? Tetangga. Jar itu tetangga. Bukan huruf jar. Huruf tetangga, bukan. Tapi huruf jar, enggak ada alifnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, bukan jarrahu. Jar. Tetangga artinya ya. Nah, ketika misalnya di sini al-baitu, penjelasan anak paham ya? Paham ya? Ya, ketika kemasukan huruf jar, harfu jar di sini fi. Ma makna fi? Apa arti fi? Di. Fi di dalam. Di atau di dalam. Di garis miring di dalam. Fi. Wallahu alam. Ala, fauqa, ala. Ya, boleh. Al-baitu fil baiti. Jangan dibaca fil baitu. Jangan dibaca fil baitu. Nah, fi huruf jar, harfu jar. Di makna di atau di dalam. Al-baiti isim majrur. Isim majrur. Majrur karena apa? Karena huruf jar fi. Kalau nggak ada huruf jar, gimana bacanya? Al-baitu. Maka kembali ke al-baitu. Jangan dibaca al-baiti. Ya. Kalau dibaca misalnya dia sendiri tiba-tiba dibaca al-baiti, maka ini perlu kasih hujjah. Alasannya apa? Ya. Harus ada alasannya. Di dalam rumah. Kemudian al-maktabu. Maktabu meja. Maktabu meja. Al-maktabu alal maktabi. Ya, alal maktabi. Di atas meja. Di atas meja. Huruf jar yang pertama, harfu jar yang pertama fi, kemudian yang kedua ala. Ya. Masih banyak lagi huruf jar. Al-masjidu. Masjid. Masjid. Bahasa kita pun masjid. Kalau bahasa Padang masajid. Iya, bahasa Padang. Langsung jamak. Satu masjid pakai jamak. Kalau celana apa bahasa Padang? Iya, dia sirual ya. Fil masjidi, di dalam masjid. Fi harfu jar. Al masjidi majrur dengan apa? Ya, tanda ajarnya apa? Kalau tanda ajarnya apa? Kasroh.
Ya, tanda jarnya kasroh. Fi harfu jar al-masjidi majrur. Majrur tanda jarnya, tandanya kalau ditanya tandanya. Nah, kalau ditanya kenapa majrur? Karena kemasukan huruf jar yaitu fi. Nah, tanda dia jar apa? Kasroh. Ya, tanda kasroh. Karena perlu disebut tanda karena tidak selamanya majrur itu dengan kasroh. Insya Allah akan kita pelajari nanti. Pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Kenapa perlu kita sebutkan tanda majrur? Sudah? Kita sebutkan lagi, kita tanya lagi. Tandanya apa? Tandanya di sini kasroh. Perlu tanda. Karena tidak selamanya majrur dengan kasroh. Kasroh selamanya berbaris kasroh. Tapi majrur tidak selamanya berbaris kasroh. Paham ya? Ada pelajaran nanti insya Allah. Ya, sabar, yang penting sabar. Semua sabar. Ana sabar, antum sabar, ya, insya Allah ya. Asal jangan kabur. Sabar, subur, asal jangan kabur ya. As-sariru. As-sariru ranjang. Ranjang. Bukan keranjang ya, tapi ranjang. Ranjang itu tempat kita letakkan kasur. Ranjang. Apa itu dari kayu atau besi? Ranjang. Sarir. Alas sariri. Alas sariri. Maka jangan dibaca nanti kalau misalnya ada kalimat seperti ini misalnya tidak ada harokatnya. Jangan dibaca alas sariru. Ya, jangan dibaca alas sariri, tapi alas sariri. Ya, karena kita sudah tahu ada huruf jar itu isim setelahnya, isim kata benda, maka dibaca dengan majrur, dengan kasroh. Ya, dengan kasroh. Majrur di sini yang kita pelajari di sini majrur dengan kasroh. Ya, bukan dengan yang lain. Naam. Fahimtum jami'an? Naam. B. Berarti ini Zoom ya, Zoom ya. Hah? Nggak apa-apa. Asal ada sebabnya kenapa ketawa ya. Jangan langsung ketawa hahaha. B atau ba? Di sini aina. Pernah dengar aina ya? Aina. Di merdu banyak tuh aina. Kak aina. Ade kak aina. Itu mungkin ujung namanya itu aina. Sebelumnya panjang namanya. Itu lain lagi aina, nama orang ya. Kalau ini aina, arti aina apa? Di mana? Jangan dinyanyikan. Aina, di mana? Jangan di mana. Jangan. Karena cuma satu aina ini. Aina. Nah, aina di mana? Nah, pertanyaannya, aina ini apa? Kalau fi, kita tanya fi itu apa? Fi itu harfu jar. Ala itu apa? Huruf jar. Kalau aina? Ya. Isim istifham. Ya, isim istifham. Alat untuk bertanya. Ya. Artinya apa? Di mana? Aina di
Di mana? Nah, isim istifham yang sudah kita pelajari apa aja? Ma hadza, apa ini, ya kan? Ma hadhihi, ma dzalika, dzalika kursiyun, ma hadza qalamun. Masih ingat ya? Itu pelajaran dars yang awal-awal. Kemudian apa lagi? Man digunakan untuk yang berakal. Man anta, ya, man huwa, siapa dia? Ya. Kalau ma untuk yang tidak berakal, untuk benda. Ma hadza qalamun, ma hadza kitabun. Man hadza rajulun. Man hadza waladun. Ya. Jangan ditanya untuk manusia itu dengan ma, tapi man. Nah, kalau huruf istifham apa hurufnya? A. Hamzah ya, hamzah istifham. Itu huruf. Beda isim dan huruf. Kalau A itu apakah? Ya, apakah? Apakah ini sebuah kursi? Ahada kursiyun? Maka jawabannya, kalau bukan na'am maka la. Na'am, hada kursiyun. Ahada kursiyun? Na'am, hada kursiyun. Ahada rajulun? Na'am, hada rajulun. A, hamzah istifham, boleh untuk yang tidak berakal dan yang berakal. Ahada qalamun? Na'am, hada qalamun. Ahada qalamun? La, hada kitabun. Ahada rajulun? Na'am, hada rajulun. Ma, man, kemudian ya, itu huruf ya. Kemudian yang isim satu lagi, aina. Bisa diringkas sendiri ya. Bisa diringkas sendiri di buku catatan nanti. Oh, huruf istifham ini. Oh, contohnya ini. Isim istifham ada 3. Man, ma, dan aina. Kemudian buat contoh masing-masing. Kita buat catatan begitu supaya apa? Supaya mudah untuk mengingat. Mudah untuk mengingat. Karena terbiasa kita mencatat, menulis, meringkas lagi, insya Allah akan mudah untuk kita ingat. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan al-kitabah, penulisan. Sekarang isim istifham yang ketiga, aina, menanyakan posisi, tempat, di mana. Ya? Di mana? Aina Muhammadun? Ma makna? Di mana Muhammad? Bahaya. Flight mode. Jawabannya di sampingnya, huwa fil ghurfati. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Dia di dalam kamar. Kamar yang dimaksud di sini yaitu kamar tidur. Kecuali mau dikatakan nanti kamar yang lain misalnya. Ruang belajar, ruang duduk. Ya. Ada nanti yang diterjemahkan dengan kamar, itu kamar tidur, atau ghurfah bisa diterjemahkan dengan ruang, juga ghurfah. Kalau di sini ghurfah di sini itu kamar tidur. Ya, dia di dalam kamar tidur. Nah, fil ghurfah, kaifa naqra? Gimana kita baca? Fil ghurfah,
Ghurfati. Di sini tidak ada harokat. Namun kita bisa membaca dan di sini kita baca dia menjadi berbaris kasroh. Kenapa? Majrur karena ada huruf jar. Jadi jangan ragu. Begitu nggak ada harokatnya ragu. Jangan ragu. Lihat sebelumnya sudah ada huruf jar. Maka langsung dibaca dengan kasroh. Ya. Jangan dibaca fil ghurfatu. Fil ghurfati. Dia huruf jar. Aina harfu jar? Aina? Di mana huruf jar? Fi. Majrur al-ghurfati. Al-ghurfati majrur. Kenapa dia majrur? Kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Nah, tanda majrurnya apa? Nah, ya. Jangan tanda majrurnya apa? Karena kemasukan huruf jar, bukan itu jawabannya. Tanda majrurnya kasroh. Kenapa dia majrur? Kenapa? Karena ada huruf jar. Fahim tum? Nah, fahim. Ya. Wa aina yasirun. Wa aina yasirun. Nah, isim yang setelah aina ini, kata benda atau nama orang, maka dibaca dengan dhammah ya. Dibaca dengan marfu. Jangan aina Muhammadin atau Muhammadan, tapi Muhammadun. Asalnya dibaca Muhammadun. Kalau penjelasannya masih jauh ini. Ya, intinya dia dibaca dengan dhammah setelah aina. Wa aina yasirun, dan di mana Yasir? Ayahnya seorang sahabat. Ya, Ammar bin Yasir. Ada juga yang seperti ini. Ya. Yasir. Nah, itu bermakna mudah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah mudah. Ya. Yasir. Berarti kalau Anda catat seperti ini, berarti terlihat nanti di situ kan? Nah. Kalau di papan enggak? Antum lihat tapi ya. Nah. Yasir. Nanti ada juga Yasar. Yasar, Yasar itu kiri. Yumna, Yamin, Yasar. Yasar itu kiri. Yasir nama orang. Nama sahabat. Yasir, mudah. Ini masih banyak yang ini ya, masih banyak yang semirip dengan kalimat ini. Cuma kita sebutkan itu aja. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Yasir ini berakal tidak berakal? Berakal. Di mana akalnya? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Hammam. Kamar mandi. Taib, huwa fil hammami, dia di kemudian huwa ini apa? Kita sudah sebutkan. Domir. Isim domir. Apa itu domir?
Kata ganti. Kata ganti. Jadi cukup diganti dengan dhamir. Ya, ini contohnya. Wa aina Yasirun huwa fil hammami. Di mana Yasir? Dia di kamar mandi. Jadi nggak perlu lagi wa aina Yasirun? Yasirun fil hammami. Paham? Sudah diganti dengan huwa dan disesuaikan. Dia laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki berarti huwa. Kalau perempuan, iya. Padahal belum kita pelajari hiya, kok tahu semua hiya. Oh iya. Kalau nggak diganti salah. Boleh. Gimana? Kalau nggak diganti. Tidak diganti dengan dhamir. Boleh juga. Daripada kita nambahin laki atau perempuan. Kita awal-awal memang masih bingung, Pak. Awal-awal bingungnya. Tapi nanti enggak. Bahkan kalimat pelakunya jauh misalnya ada kalimat lain, dia kan. Bisa nanti. Bukan di belakangnya, bisa jauh lagi. Nah, kita tahu dengan adanya dhamir ini. Karena faktor pertama sudah tahu artinya, kemudian kita lihat secara makna. Oh, ini pelakunya sini berarti. Walaupun diganti sama dhamir tahu. Tahu. Dengan takut tahu. Apalagi ini yang cuma langsung di belakangnya. Ya. Nyam. Di sini adalah huwa dhamir. Huwa menggantikan siapa? Kembali ke siapa huwa ini? Nah, kalau yang di atas huwa fil ghurfah, huwa kembali ke mana? Nah, nanti kita tanya lagi. Kembali ke mana? Kembali ke mana? Nah. Wa aina Yasirun? Huwa Yasirun berarti Yasirun laki-laki. Fil hammami, dia di dalam. Agak panas ya. Panas. Itu nggak bisa di. Hah? Ustaznya panas. Ya. Ini banyak yang sakit kayaknya. Bukan ya? Enggak, maksudnya kenapa nggak dinyalain kipasnya? Mungkin ada yang flu atau kan? Yes. Jadi ini paham ya? Insya Allah. Insya Allah apa? Nah. Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? A-nya hamzah panjang ya. Aminah. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Nggak perlu pakai tajwid ya, matbakhi. Hiya fil matbakhi. Dia di dalam dapur. Karena dia perempuan, dia di dapur. Ya, walaupun ada juga laki-laki di dapur, laki-laki masak. Hiya fil matbakhi. Aina isim istifham. Hiya apa? Dhamir. Gimana tulisan dhamir? Dhamir. Nah.
Iya, dhamir. Jangan dotnya panjang. Dhamir, tapi dhamir. Dhamir, apa kata ganti. Kelas? Kalau dhamir nanti lain lagi artinya ya. Bisa bermakna rombongan onta. Wa ala dhamirin ya'tuna min fajjin amik. Aminah mudzakkar apa muannas? Laki-laki perempuan? Muannas. Muannas. Laki-laki apa? Mudzakkar. Muhammad mudzakkar muannas? Yasir mudzakkar. Aminah muannas. Tanda Aminah di mana? Di mana tandanya? Ta marbuta. Kemudian dia memang makna untuk nama untuk perempuan. Enggak ada baik di zaman Nabi, setelahnya sampai sekarang ini enggak ada laki-laki namanya Aminah. Amin ada. Muhammad Amin. Ada Muhammad Aminah. Indonesia banyak. Aminah. Siang dipanggil Amin, malam dipanggil Amin. Sama kayak Nurdin. Apa siang dipanggil di mana? Ya, Aminah muannas. Hiya fil matbakh, dia di dalam dapur. Hiya apa dho? Domir untuk mudzakkar apa muannas? Nah. Kalau misalnya wa aina Aminah huwa fil matbakhi, boleh? Enggak boleh. Karena huwa untuk laki-laki. Nam, hiya domir. Kembali ke siapa? Kembali ke Aminah. Ainal kitabu? Ainal kitabu, di mana buku? Di mana buku? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Jadi huwa ini mudzakkar apa muannas? Untuk mudzakkar. Untuk yang berakal tidak berakal? Untuk dua-duanya. Boleh dua-duanya. Alkitab berakal tidak berakal? Tidak berakal. Tidak berakal. Domirnya di sini apa? Huwa. Ya, huwa. Dia maksudnya buku. Dia kembali ke mana? Alkitab. Alkitab mudzakkar muannas? Mudzakkar. Tandanya apa? Tidak ada ta marbutah. Ya, dan di situ dia tidak bermakna perempuan, maka hukum asalnya mudzakkar laki-laki. Ya. Laki-laki perempuan dalam segi ya, ketika nanti kita letakkan domir misalnya atau isim isyarah, huwa apa hiya, hadza atau hadihi. Bukan di sini maksud laki-laki perempuan jenis kelamin, bukan. Ya, bukan untuk menentukan jenis kelamin, karena buku mana ada jenis kelamin. Ya. Bukan, tapi maksudnya supaya apa nanti kita bisa tahu
Ya, dhamir apa yang cocok untuk kata tersebut? Maka situ perlunya mengetahui mudzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan. Ya, paham tuh? Nah. Kemudian lagi al-kitabu di sini isim ya kan? Isim nakirah apa ma'rifah? Isim ma'rifah. Ma'rifah dengan apa? Ya. Jadi perlu terkadang kita singgung yang sudah-sudah kita pelajari. Ya, supaya apa? Untuk mengulang kembali. Huwa 'alal maktabi, huwa kembali ke alkitab. Dia di atas meja. Nah, wa aina sa'atu, dan di mana jam? As-sa'ah, jam. Jam. Dia ala sariri, dia di atas ranjang. Dia di atas ranjang. Dia ini apa namanya? Dhamir. Untuk mudzakkar apa muannas? Berakal tidak berakal? Boleh dua-duanya. Namun di sini untuk apa? Untuk yang tidak berakal. Ya. Kalau yang untuk berakal tadi wa aina Aminah? Dia fil matbakhi. Dia untuk yang berakal. Sarir mana sarir? Ranjang. Kemudian yang di tengah itu apa? Matbakh. Itu yang hitam putih itu apa? Lantai ya, keramik. Nah, fahimtum jami'an? Nah, sekarang kita singgung lagi pembahasan kaidah mubtada dan khabar. Kita singgung lagi pembahasan mubtada dan khabar. Ada yang masih ingat apa itu mubtada khabar? Apa itu mubtada? Isim yang di awal kalimat. Ya, isim yang di awal kalimat atau isim ma'rifah yang di awal kalimat. Kemudian khabarnya, khabar adalah yang menyempurnakan si mubtada. Hadza kitabun, hadza mubtada, kitabun khabar. Kabar. Ini adalah sebuah kitab, ini adalah sebuah buku. Ya, di pertemuan keberapa itu? Di pertemuan ketiga udah. Kalau di darsnya itu mulai dari dars pertama sampai seterusnya. Itu ada pembahasan mubtada khabar. Ya. Kemudian sudah ya, sudah paham ya? Mubtada yang di awal, kemudian yang menyempurnakannya yaitu khabar. Contohnya ya. Kayak orang di rumah sakit ya. Hadza
Hadza kitabun, ini adalah sebuah buku. Hadza kitabun khabar. Khabar tidak boleh beralif lam. Hadza kitabun. Atau Al-kitabu jadidun, buku baru. Al-kitabu mubtada. Rumusnya mim ya. Jadidun khabar. Rumusnya kha. Ingat, khabar di sini tidak boleh beralif. Al-kitabu jadidun. Jangan al-kitabu al-jadidu. Hadza kitabun. Jangan hadza al-kitabu. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Nah, kemudian isim apa aja yang boleh jadi mubtada? Berarti dia boleh kita katakan itu mubtada. Ada syaratnya, ada ketentuannya. Apa? Yang pertama apa? Isim isyarah. Kata tunjuk. Hadza apa? Dzalika, tilka, hadhihi. Nah, itu isim isyarah, kata tunjuk. Ini. Hadza sebagai apa? Nah, pertanyaan, boleh dia jadi mubtada? Nah, apa tandanya di situ apa? Alasannya apa? Karena itu isim isyarah, boleh. Kabarnya mana? Kitabun. Kemudian selanjutnya apa? Domir. Kemudian selanjutnya apa? Al-mu'arraf bi al, isim beralif lam. Mana contohnya? Ah, ini nih. Al-kitabu. Ini jangan dipakai alif lam karena dia nggak pakai alif lam isim isyarah itu. Dia sendirinya sudah, ya boleh, sudah ma'rifah. Al-kitabu mubtada. Kenapa? Alasannya apa di sini? Bukan isim isyarah, tapi apa? Syarat yang lain, tanda yang lain, isim beralif lam. Nah, isim beralif lam maksudnya isim tersebut sewaktu-waktu dia bisa tidak beralif lam, itu maksudnya. Isim yang beralif lam, kenapa yang isim tersebut sewaktu-waktu dia tidak memakai alif lam? Ini sewaktu-waktu nggak pakai alif lam. Kitabun. Contohnya apa? Misalnya ini kitabun nakirah, al-kitabu ma'rifah. Ya, ma'rifah dengan alif lam. Ini bukan lagi ma'rifah tapi nakirah, tidak beralif lam. Sudah, yang al-kitabu isim beralif lam. Boleh jadi mubtada? Boleh. Isim yang beralif lam yang di awal kalimat. Kemudian yang menyempurnakannya apa? Jadidun. Jadidun tidak beralif lam. Nakirah. Khabar harusnya nakirah. Yang ini kita pelajari ini. Ya, yang kita pelajari ini. Khabar nakirah. Nah, kemudian apa lagi yang sebutkan? Mana tulis itu apa? Yang ketiga. Itu yang kedua sebenarnya. Nah, tapi di sini yang ketiga yang kita bahas yang ketiga. Pertanyaannya, dhamir boleh jadi mubtada? Boleh. Mana contohnya? Ini yang kita pelajari ini. Nah, yang kita pelajari sekarang ini. Ya. Kita tidak membahas yang pertanyaan ini kita tidak kita bahas. Ya, nggak perlu kita bahas nih. Tapi yang mau kita bahas adalah yang ini nih. Ya, yang jawabannya. Ini yang mau kita bahas. Nah. Kalau yang kanan ini nggak dibahas pun nggak masalah.
Tidak terlalu penting. Penting tapi untuk sekarang tidak terlalu penting. Tapi yang mau kita bahas adalah yang kiri ini. Jawaban dari aina-nya. Ya. Nah. Bingung? Alhamdulillah tidak bingung ya. Huwa, yang pertama, huwa fil ghurfati. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Yang mau Anda tanyakan, boleh enggak si huwa ini jadi mubtada? Boleh. Tandanya apa? Domir. Domir apa? Domir huwa. Domir apa? Domir huwa. Ya? Nah. Sudah? Mana khabarnya? Yang mengkabarkan tentang si mubtada itu mana? Fil ghurfatikah atau al ghurfah? Nggak bisa cuma kita ambil al ghurfah. Nanti jadinya kalau kita terjemahkan, huwa al ghurfah, dia adalah kamar. Berarti si Muhammad itu siapa? Dia kamar. Nggak berakal dong jadinya. Tapi kita masukkan dua-duanya. Huruf jar dan yang majrurnya itu. Jangan ghurfahnya aja. Paham toh? Berarti khabarnya mana? Ya karena yang mengabarkan itu yaitu fil ghurfah, dia di dalam kamar. Ini khabar yang jenis kedua Ustaz ya, dari yang kemarin ya. Iya. Nah, kemudian ada faedah baru lagi. Khabar yang sudah kita pelajari, bentuknya apa? Isim nakiroh, nggak ada yang lain kan? Hadza kitabun. Kitabun khabar. Hadza mubtada. Al-kitabu jadidun. Jadidun khabar. Al-kitabu mubtada. Ya, jadidun nakiroh, khabar. Semua nakiroh. Ya kan? Nah, kemudian berarti khabar yang model kedua yaitu bentuknya jar majrur. Bentuknya jar majrur. Nanti keluar model pertama keluar, model pelajaran seluruhnya, model kedua keluar, model ketiga keluar, model sampai seterusnya. Menunjukkan apa? Luasnya apa? Bahasa Arab. Maka ketika Anda jelaskan begini, bukan justru antum jadi pusing, kemudian antum nggak datang lagi karena terlalu berat. Bukan berat bahasa Arab ini, tapi luas. Ya kan? Bukan berat, nggak ada istilah berat itu. Kan bahasa agama kita itu, bahasa Al-Quran sudah dipermudah. Bukan berat, tapi apa? Luas. Luas. Bahasa Arab itu luas. Ini sudah Anda sebutkan model pertama. Mubtada pun bermacam-macam, kemudian khabarnya sudah bermacam-macam. Ini sudah macam yang kedua, belum nanti macam yang ketiga, macam keempat, macam, dan macam-macam. Khabar yang pertama, bentuknya isim nakiroh. Isim nakiroh. Contohnya apa? Nah ini. Nah, isim nakiroh. Kalau dua ini ma'rifah apa nakiroh? Boleh nakiroh di sini? Nggak boleh, karena mubtada nggak boleh nakiroh. Kemudian model yang kedua, jar majrur. Jangan jar aja, jangan majrur aja, tapi harus jar majrur.
Kalau disebut gurfah tadi cuma disebut majrurnya aja, nggak disebut jar. Tapi jar dan majrur. Jar majrur. Contohnya apa? Fil masjidi. Kemudian alas sariri. Sampai seterusnya. Jar majrur. Jar majrur. Majrur dengan apa? Kasroh. Majrur dengan apa? Ya, tanda jar kasroh. Sebab kenapa majrur? Karena kemasukan huruf jar. Sebab kenapa majrur? Karena kemasukan huruf jar. Paham tuh? Ini sudah dua. Dua apa maksudnya ini? Dua apa? Pembagian khabar. Ya, pembagian khabar yang bentuknya yang pertama isim nakirah, kemudian yang kedua adalah jar majrur. Bisa dicatat. Anda stop dulu ya. Catat. Ruangan ini kayak ada peredam ya. Jadi hujan itu nggak sampai ini ya. Hah? Ya, kalau dua deras ya. Dindingnya 2 lapis. Ya. Dalamnya di luar ada kasih. Kalau 1 lapis jadi gimana? Jadi kalau pelajaran Rasulullah ini jangan istilahnya karena antum bingung kemudian antum menyerah. Jangan. Orang mesti nyata. Jangan karena antum bingung kemudian antum menyerah, jangan. Karena banyak kejadian-kejadian ya itu. Karena merasa berat, kemudian nggak datang lagi, pergi nggak datang lagi. Jangan seperti itu, jangan. Datang aja, paham nggak paham. Karena anak pun nggak lempar, antum nggak bisa jawab lempar, nggak. Kecuali nggak diumumkan di masjid. Saya. Hah? Nggak datang lagi karena diumumkan di masjid. Itu pun jangan. Kita nggak bentak-bentak, kita pun. Anda jelaskan aja. Nggak paham, tanya ke Anda. Anda nggak bentak, Anda nggak ini, istilahnya nggak pemain kasar lah. Nah, Kalau bingung karena berangkat. nah. Kalau guru Anda di pondok malah dicakar dulu, cakar gini. Ditanya ini i'rabnya apa? Ini sebagai apa? Kita disuruh duduk sampingnya. Maju, duduk. Ini sebagai apa? Diam atau nggak bisa jawab? Nah, diginiin. Alhamdulillah Anda nggak jadi korban. Karena nanti kan, misalnya antum nggak paham sekarang, ini diulang lagi, pelajaran selanjutnya diulang lagi, yang semakna dengan ini diulang lagi, seterusnya di lembaran setelahnya diulang lagi, sampai jadinya kita ingat kita nantinya. Ini nggak bingung lagi begitu ditanya ini sebagai apa, langsung dijawab. Itu pun kalau kita mengikuti ya dengan apa terus menerus. Walaupun nggak hadir, ada usaha untuk mengulang murajaah, buka video. Paham tuh? Jadi yang dibahas dalam
pelajaran yang keempat ini isim istifham yang baru yaitu aina, kemudian dibahas apa lagi? Huruf jar, kemudian dibahas lagi mubtada khabar yang model baru. Nah, dah. Jadi apa aja yang boleh jadi mubtada? Isim isyarah. Isim isyarah pun banyak ya. Namun yang sudah kita pelajari apa? Hadza, dzalika. Kemudian isim beralif lam. Kemudian yang kedua dhamir. Kemudian yang ketiga isim yang beralif lam. Dan ketiga isim tersebut, isim isyarah, dhamir dan isim beralif lam, dia masuk ke mana? Ke isim apa? Isim ma'rifah. Isim isyarah, dhamir, mu'arraf bi'al, isim beralif lam, itu ketiganya masuk isim ma'rifah. Dhamir ma'rifah dengan sendirinya. Isim isyarah ma'rifah dengan sendirinya. Kemudian isim beralif lam ma'rifah dengan apa? Dengan alif lamnya. Ya, dengan alif lamnya. Kemudian khabar dua. Khabar yang bentuknya isim nakirah. Yang tidak beralif lam. Kemudian yang kedua jar majrur. Ya, jar majrur. Nah, maka pertanyaannya, aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Fil ghurfati, jar majrur. Boleh jadi khabar? Boleh jadi khabar? Boleh. Apa tandanya di situ? Alasannya apa? Karena jar majrur. Karena jar majrur. Nah, kita baca ya, kita baca. Anda baca dulu. Ba. Aina Muhammadun? Nah. Huwa fil ghurfati. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Waw ini huruf apa namanya? Huruf athof ya. Kalau kita artikan dan, dia melanjutkan kalimat sebelumnya, menyambungkan kalimat sebelumnya. Wow. Ya. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Nah. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Huwa 'alal maktabi. Ainal kitabu? Huwa 'alal maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Nah. Man yaqra? Nah, antum yang nanya, Pak Eka yang jawab. Mas muka ya akhi? Roni. Roni Setiawan ya. Anta tas'al semua huwa yujib. Tanya, Pak Eka jawab. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatun? Wa aina Aminatu? Huwa fil matbakhi. Aina al-kitabu? Huwa 'alal maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'alal sariri. Hiya 'alas sariri. Tukar lagi, tukar. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati.
وأين ياسر هو في الحمام Hamam. Hammam. حمام وأين آمنة هي في المطبخ أين الكتاب وعلى المكتب وأين الساعة هي على سريري Ah, هي على سريري ala sariri. سريري Sariri. Antuma. Nam. Ba'dahuma antuma. Antuma. Sama kacamata, Ini nggak ada kacamata. أين محمد وفي الغرفة وأين ياسر وفي الحمام وأين آمنة هي في المطبخ أين الكتاب هو على المكتب وأين الساعة هي على السرير الساعة Nam, tabadal. Tukar. Udah ya? dua-dua nggak bisa baca. Tukar tambah. Nah, surah. Asri. أين محمد هو في الغرفة أين ياسر هو في الحمام Wa aina, jangan lupa wa aina. Karena itu melanjutkan. Dan di mana ini, dan di mana si ini, dan di mana si ini. وأين ياسر هو في الحمام Hammami. حمام Panjang pendek. وأين ياسر هو في الحمام وأين آمنة Aminatu. Amanah. Amanah nama toko bangunan. وأين آمنة هي في المطبخ أين الكتاب هو على المكتب وأين الساعة هي على السرير Nah untuk Aminah ini ya jangan antum tanwinkan, jangan ya. Jangan antum tanwinkan. Beda dengan Muhammadun, Yasirun, juga nama orang. Tapi itu bertanwin. Sedangkan ini nama orang juga, nama wanita. Dia tidak bertanwin. Ya, jangan antum tanwinkan. Nanti ada penjelasannya. Ya, menjelang akhir bab menjelang akhir jilid yang pertama. Insyaallah akan kita pelajari. Ini kenapa tidak boleh bertanwin. Intinya mulai dari sekarang jangan dibaca bertanwin. Oh, nggak ada alif lam. Nakiroh, maka ditanwinkan. Beda, dia dengan sendirinya sudah ma'rifah. Ya, sudah ma'rifah. Nama orang itu dia sudah ma'rifah. Nanti kita akan sebutkan lagi. Ya, ada setelahnya ini. Tambah isi manifat. Nama orangnya. Ya. Nama antum mesti ma'rifah? Nama antum? Ma'rifah nama. Nama siapa ma'rifah? Tidak nama orang pakai al. Ala. Tidak boleh manifat. Takut hilang mamanya. Jadi biar ma'rifat bukan ma'al. Jadi sampai di sini paham? Paham ya? Kemudian di situ ada tulisan di bawah itu, bawah gambar itu al-matbakh. Maksudnya apa? Ini tuh dapur. Dapur. Tamarin. Nantakil ila, kita pindah ke tamarin. Latihan. Latihan berarti latihannya banyak. Banyak latihannya. 6. Kita baca dulu. Ya, anak baca. Ya,
Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari soal-soal berikut. Al-as'ilah, soal-soal, jamak dari kata soal. Soal. Ya. Ah? Ngapus mana? Oh ini dia. Ada yang Belum diupdate ya, upgrade. kecil tadi juga. Mana jadi? Apa-apaan aja. Antum awas. Mau pahala. Aku cuma mainkan kampus. Mana menulis apa bingung nih? Soal ya. Ini ya, dikata soal. Jamaknya soal. Asilati jamak. Jawablah dari soal-soal. Soal itu apa artinya? Pertanyaan. Atau boleh apa lagi? Satu lagi? Meminta. Ya, berdoa juga. Meminta. Asilat. Oh, harokatnya ya. Harokatnya. Nah, sesuaikan dengan ini aja. Anil as'ilat. As'ilatu. Apa? Bermakna pertanyaan, soal. Jawablah soal-soal. Berarti soal itu dari bahasa apa? Jawaban, jawab pun bahasa soal jawab. Bahasa Arab tuh dua-duanya. Benci sama Arab. Hari Ahad sampai hari Sabtu bahasa Arab. Mahkamah bahasa Arab. Ya, mahkamah. Majelis bahasa Arab. Apa lagi? Muhadharah bahasa Arab. Musabaqah bahasa Arab. Tilawah bahasa Arab. Semua kita pakai bahasa Arab. Bahasa kita mungkin 30% cuman. Coba bahasa. Kursi bahasa Arab. Dalam bumi itu apa? Garis apa namanya itu? Khatulistiwa. Bahasa Arab tuh. Iya, bahasa Arab. Tulisannya begini dia. Nah, khatul istiwa. Khat itu garis, istiwa melintang. Garis melintang. Khatul istiwa. Khatul istiwa. Khatul istiwa. Bahasa Arab tuh. Garis khatulistiwa. Sudah didouble tuh. Khat itu kan garis. Bahasa kita garis khatulistiwa. Double tuh garisnya. Garis khatulistiwa. Bahasa Arab.
Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah dari al-atiyati. Nah, asalnya kalau karena kita wasol nih, ajib anil as'ilati. Asalnya kan an. Nggak ada istilah huruf jar tuh ani. Nggak ada ani. Ani ada ani. Nama orang ani. Tapi kalau si ani, an tuh huruf jar. Min, ya. Di sini apa? Ala fi huruf jar. An pun huruf jar. Min dibaca min. Kapan dibaca mina? Kalau bersambung setelahnya ada alif lam, isim beralif lam. Minal masjidi, minal masjidi. Ya. Min masjidi. Min al masjid. Kalau kita wasal kita sambung, kalau kita wakaf kita nggak sambung, min al masjidi, dari masjid. Kalau kita wasal minal masjidi. Jadi minal masjidi. Sebabnya apa? Karena bertemu dua sukun. Sukun yang di min, nun, kemudian disukun ini sukun nih. Nah, alif lam nih, ini sukun nih. Walaupun nggak dibuat sukun, tapi dia sukun. Ya. Bertemu dua sukun, kan sulit kalau kita wasol. Nah kan? Gimana kalau kita wasol? Min, susah kita baca kan? Maka solusinya apa? Difathahkan. Nah, jadi mudah. Minal masjidi. Jadi mudah kita wasolkan. Tapi tetap dia asalnya apa? Sukun, bukan berarti ketika kita baca minal masjidi otomatis dia fathah, bukan. Tetap hukum asalnya sukun. Cuma di saat difathahkan, kenapa? Ketika kita baca. Kalau kita itu pun kalau kita wasol, apa wasol? Sambung. Ini begitu juga. Ajib anil, dan disesuaikan. Ini nggak bisa anal. Nggak ada yang baca anal, tapi anil. Kalau itu bukan minil atau minul, tapi minal. Nah, kita dengar dari orang Arab. Ya. Enggak ada. Ya, anil berarti an itu sukun. An al-as'ilati. Kenapa kita kasrohkan? Kita harakatkan karena kita wasol. Sebab bertemu dua sukun. Ya. Maka nggak boleh perempuan nikah dengan perempuan. Ya kan? Nggak perlu dipanjangin. Ajib anil as'ilatil atiyati. Nah, an itu apa tadi saya bilang? Soalnya adalah masih ada waktu ya. 15 menit lagi. Ainal kitabu, di mana? Nah, ini kan nggak ada harokatnya, tapi gimana kita baca? Nah, kok kitabi? Bukan huruf jar. Lihat yang di atas. Ainal kitabu, jangan kitaba atau kitabi. Ya, ainal kitabu, di mana? Buku. Aina Muhammadun, di mana? Muhammad. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Bukan Muhammadan, bukan Muhammadin.
Kemudian as-salif, yang ketiga, aina sa'atu? Aina sa'atu? Aina sa'ah? Maksudnya di sini benda. Benda, jam mana? Mana jamnya? Di mana jam? Tapi kalau mata sa'ah, mata itu kapan? Apa artinya? Kapan jam? Bukan. Kapan hari kiamat? Mata sa'ah. Seorang yang bertanya kepada Nabi, mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Bukan kapan jam. As-sa'ah itu hari kiamat. Mata sa'ah. Kalau mata sa'ah, kapan hari kiamat? Bukan juga maknanya pukul berapa, bukan. Jam berapa, bukan. Tapi kapan hari kiamat? As-sa'ah itu hari kiamat. Atau as-sa'ah bermakna jam. As-sa'ah di sini apa maknanya? Boleh hari kiamat. Di mana hari kiamat? Ya. Sa'ah pun bahasa kita pun diambil dari bahasa Arab. Saat. Sa'ah dari sa'ah, dari waktu, jam. Ya. Waktu bahasa Arab, ya kan? Kalau pukul bahasa pukul bahasa nggak ada bahasa Arab fukul ya. Susah orang Arab baca. Fukul. Makanya Syekh kami di Lipia dulu itu, Lipia Jakarta itu, Syekh kalau masih nama-nama yang normal bagi mereka itu mudah aja itu kalau di absen, gampang mereka nyebutnya. Muhammad, Faisal ya kan? Apalagi Ibrahim. Tapi begitu nama-nama yang ini aduh udah disuruh absen sama muridnya yang mahasiswa Indonesia ya. Nah, antum absen aja. kayak nama-nama orang ya, mohon maaf ya, kayak nama orang Thailand misalnya. Susah dibaca. Atau nama orang Jawa yang namanya panjang itu. Harmuku dibaca. Harmuku dibaca pun berat bagi mereka, bagi orang Harmuku. Sulistiyu. Yang paling susah itu apa? Nyebut Tangerang. Nah, itu apa Syekh manapun susah itu. Syekh itu susah nyebut Tangerang tuh. Kita kan bisa Tangerang, Banten, Tangerang, Banten. Tapi kalau orangnya min aina anta? Min Tangerang. Tinjireng itu. Iya. Tinjireng, mulutnya itu sulit tuh bacanya. Bahkan jangankan bahasa kita, bahasa Arab pun ada yang mereka sulit untuk mereka baca. Misalnya yang ya itu ada tasdidnya, mereka susah baca itu. Di yang ada nanti ya beberapa bahasa Arab itu yang bahasa Arab aja mereka susah bacanya. Di bahasa asing. Bahasa Arab aja ada yang mereka sulit baca, tapi kalau bagi kita bisa kita baca. Sekarang yang berapa? 4. Aina yasirun. Aina yasirun. Di mana? Di mana yasir? Aina ini apa namanya? Isim istifham. Isim menanyakan lokasi ya. Tempat. Ya. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia berakal, tidak berakal, ainanya nggak berubah. Ainal kitab, ya kan? Aina Aminah, Aina Yasir, Aina Muhammad, nggak berubah. Yang berubah, yang ada berubah apa? Domir, huwa jadi hi, ya, hadaha, tadi hi, itu kan? Kemudian 6 ya.
5. Aina Aminatu. Jangan ditanwinkan. Yasirun ya tanwin. Tapi kalau Aminah jangan ditanwinkan. Ya, paham ya? Kemudian as-sadis yang keenam, Aminatu fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati. Itu yang pertama apa? Hamzah apa namanya? Huruf apa namanya? Huruf istifham, hamzah istifham. Ada isim, ada Ini huruf istifham. Ya, untuk apa? Mentaukid, pembenaran. Ya, untuk pembenaran, taukid. Penguat. Menguatkan ya pertanyaannya. Aminatu fil ghurfati, apakah itu? Aminatu. Hamzah yang pertama itu hamzah istifham. Kemudian dari alif itu untuk Aminah. Aminatu fil ghurfati. Apakah Aminah ada di dalam kamar? Aminatu fil ghurfati. Ya, 7. Apa dibacanya? Hah? Itu apa yang pertama itu apa? Apa namanya? Ya, bukan bagian dari, bukan satu kata itu, jangan salah paham. Bukan satu kata itu. Hamzah istifham, kemudian setelahnya Yasir, nama orang. Ayasirun fil matbakhi. Apakah Yasir ada di dalam dapur? Apakah si Yasir ada di dalam dapur? Ya. Paham? Kemudian yang ke-8, Atsamin, man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Siapa yang ada di dalam kamar? Siapa? Orangnya siapa? Ya. Man fil ghurfati. Siapa yang dalam? Berarti kalau man fil ghurfati yang ditanya yang berakal enggak berakal nih? Yang berakal, jangan dijawab dengan yang tidak berakal. Man berarti yang berakal. Waman fil hammami, waw huruf apa? Atau waman fil hammami, dan siapa yang ada di dalam kamar mandi. Antum di luar kamar mandi. Antum tanya ke teman misalnya yang di luar. Ada orang di kamar mandi. Man fil hammam. Man fil hammam. Siapa yang ada di dalam kamar? Man fil ghurfah. Man fil ghurfah. Siapa yang ada di dalam masjid? Man fil masjidi. Paham ya? Ini sebenarnya bisa dipraktekkan nih mulai dari sekarang. Kesadaran sendiri. Ngobrol aja, jangan malu ngobrol bahasa Arab tuh, jangan malu. Ya. Orang-orang barat tuh, orang-orang bule itu begitu mereka belajar bahasa Arab, ya masuk Islam, belajar bahasa Arab, mereka nggak malu ngobrol bahasa Arab. Intinya jangan malu. Kalau malu apa? Tidak bisa. La yanalul ilma al-mustahi wal mustakbir, kata Ibnu Mubarak. Tidak akan mendapatkan ilmu dua jenis manusia, apa? Al-mustahi yang malu, kemudian al-mustakbir yang sombong. Jangan malu, kemudian jangan sombong. Begitu kita belajar, kita bisa, kemudian kita sombong, menyombongkan diri di depan orang lain misalnya yang tidak belajar, yang masih awam, jangan. Kemudian kita jangan malu. Malu jangan. Malu bertanya jangan. Malu mempraktekkan jangan. Jangan malu. Karena banyak yang nggak bisa itu karena bahasa Arab ini karena faktor malu. Malu bertanya. Ya. Kemudian malu membaca, kemudian malu dalam mempraktek. Jangan malu. Ngobrol aja langsung. Min aina anta? Aina misalnya, aina akh Furqan? Aina akh Akbar? Aina Akbar? Ya. Man fil hammam, man fil masjid. Nah, praktekkan dari sekarang. Waman fil hammami, sudah kita baca nih. Waman fil hammami, siapa yang ada dan siapa yang ada dalam kamar mandi. Kemudian al-ashir yang 10, madza 'alal maktabi? Madza 'alal maktabi, apa yang ada di atas meja? Apa yang ada di atas meja? Yang di atas meja itu apa? Ya, yang di atas madza 'alal maktabi, apa yang ada di atas
Apa yang di atas meja? Jangan kita pakai man. Man bukan. Ya. Jangan pakai man. Kemudian ma juga jangan. Ya. Ma alal maktabi enggak cocok tuh. Tapi madza alal maktabi. Ma alal maktabi enggak boleh. Yang boleh apa? Ma hadza, ma dzalika, apa ini, apa itu. Tapi kalau ini madza alal maktabi, apa yang ada di atas meja pakainya madza, jangan ma alal maktabi. Bukan juga man alal maktabi. Apalagi pakai huruf istifham misalnya a alal maktabi, apa itu? Makin bingung kita ya memahaminya. Madza alal maktabi. Menanyakan apa yang ada di atas meja itu apa. Kemudian 11, madza alas sariri. Kenapa dibaca alas sariri ri kasroh majrur? Karena masukkan huruf jar. Karena kemasukan huruf jar. Tanda jarnya apa? Kasroh. Karena kasroh. Jadi ada dua ya. Sebutkan dulu jar majrur, jar majrur. Kemudian sebutkan lagi setelah itu tandanya. Dan yang seperti ini hanya ada dalam pembahasan apa? Nahwu. Tajwid nggak ada itu istilah apa? Majrur, marfu, mansub. Dah. Dhammah, dhammatain, kasroh, kasratain, ya kan? Fathah. Tapi kalau istilah marfu, majrur itu dalam pembahasan kawaid nahwu, kaidah bahasa Arab. Nah, sampai di sini paham? Kita cukupkan dulu, ya, kita cukupkan dulu. 6, lupa nah, ya. Latihan berapa ini ya? Nah, di halaman 21 ini, dars rabi' ini, antum jawab soal-soal yang ada di nomor 1 ini. Antum jawab soal yang tamrin yang pertama ini. Antum jawab soal berapa itu? Ada berapa? Ada 12. Ada? Ada 11 ya? Iya, 11. Ada 11. Ini jawab. Yang kemarin kan cuma kita suruh baca. Kalau ini antum buat di buku catatan. Bukan apa? Buku latihan. Buku catatan antum catat tentang kaedahnya. Harus punya 2 buku dan bukunya tebal-tebal, segini tebalnya kalau bisa. Kalau segini pun nggak apa-apa. Tapi nanti kalau habis buku catatannya beli lagi yang baru. Tapi asalnya beli aja yang tebal. Biar juga makin serius belajarnya. Ya. Berarti anak beli yang tebal berarti anak harus hadir terus berarti. Nah, nggak boleh nggak hadir. Ya. Jangan beli yang selembar, 2 lembar, jangan. Berarti sementara boleh. Tapi kalau itu sudah habis, sudah penuh bukunya, antum beli yang tebal. Nah, berarti lebih serius, lebih enak. Kalau beli yang tipis-tipis misalnya, nanti hilang, mudah hilangnya. Boleh pesan saya juga ya. Ya. Kalau pedangnya kan salah stok sendiri. Jadi ada buku satu, ada buku catatan, kemudian ada buku latihan. Yang buku catatan, catat tadi tentang apa itu yang mubtada khabar, pengertian mubtada khabar, tentang apa yang sudah Anda jelaskan. Kemudian yang latihan, antum buat latihan yang ada di usul lughah. Ya. Ini latihan yang antum buat, ini latihan yang halaman 21 ini. Latihan yang pertama yang yang ada apa? 11. Buat soal, kemudian di sampingnya buat jawabannya. Ya. Nanti di pertemuan akan datang di PR. Pekerjaan rumah, jangan pekerjaan masjid. Nanti antum buat begitu antum datang ke sini baru antum buat, jangan. Buat di rumah. Buat di rumah. Dan buat sendiri, jangan suruh sama anak. Mentang-mentang anaknya mondok disuruh buat sama anaknya. Nggak banyak ini. Sambil-sambilan aja. Jawabannya berdasarkan nasin Ustaz ya? Enggak. Berdasarkan yang di atas tuh. Ya, yang sudah kita baca tuh, yang di B. Nah, itu jawabannya. Paham? Ini nggak panjang-panjang jawabannya. Buat soal, kemudian jawab. Kumpulkan,
malam Kamis depan. Insyaallah nanti akan ana periksa. Dan siapa yang mumtaz, siapa yang tidak mumtaz, yang murtafi, yang gugur. Kita untuk evaluasi aja. Ya, untuk evaluasi. Ya. Hah? Gimana? Dapat hadiah? Yang salah banyak. Iya, jalan-jalan. Dia ngumpulin. Jalan-jalan begini. Tapi jalan kaki dari. Hadiahnya umroh, tapi bayar sendiri. Sudah? Dapat ya? Sudah ya? Kumpulkan ya nanti ya. Lihat, tugas, ingatkan ada tugas ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.